Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya banggakan, saya cinta dan sayang. Masa depan tiap bangsa harus mengandalkan pada sumber daya manusia terbarukan, termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya sebanyak apapun harus pandai-pandai dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas dari sumber daya manusia. Itu tersirat dalam Undang-Undang Dasar 45 secara langsung maupun tidak langsung. Kita mulai dari fakta. Faktanya adalah kita berada di benua maritim Indonesia, satu-satunya sebesar benua yang terdiri dari 17.000 kepulauan. 70% adalah air. Ditambahkan lagi bahwa di atas benua maritim Indonesia tersebut hidup lebih dari, ada bilang 400, ada yang bilang 600 suku. Kehidupan di situ tentram, damai. Mereka tidak tahu berhubungan satu sama lain, tidak ada bahasanya. Dari Sabang sampai Merauke, bahasanya dan perilakunya berbeda. Bagaimana Anda mau mengandalkan pada sumber daya manusia di atas suatu benua maritim di mana beraneka ragam dan perilaku SDM-nya itu? Bagaimana? Satu yang jelas, Anda harus dapat memiliki suatu sistem, suatu jaringan dan bahasa yang mampu menghubungkan tiap manusia yang hidup di dalam benua maritim Indonesia tersebut. Karena itu lahirlah, boleh dikatakan pada awal abad yang lalu, yang namanya Kebangkitan Nasional. Setelah itu Sumpah Pemuda. Baru setelah itu Merdeka. Saudara, sampai detik ini tidak ada perubahan pada Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang Dasar apapun. Tidak ada. Karena memang dari semula yang mengandalkan pada sumber daya manusia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa daerah yang sumber daya alamnya begitu banyak, sumber daya manusia sedikit, dan justru pada daerah tersebut sumber daya manusianya itu tidak berpotensi. Itu masalah. Tahukah Anda,
Amerika Serikat ditemukan oleh Columbus karena dia cari jalan ke Indonesia. Karena dia cari di mana bisa dipetik rempah-rempah yang pada waktu itu sangat mahal di Eropa itu. Didirikan yang namanya VOC. VOC itu singkatan for Editor O's Edition Company. VOC didirikan di Amsterdam sebagai suatu organisasi yang pertama yang menjual saham-saham. Karena dia tidak berduit. Cikal bakalnya adalah dia tahu jalannya menemukan Indonesia. Ketika yang lain juga tahu jalannya, harga rempah-rempah anjlok oleh pasar, bangkrut VOC-nya, diambil alih oleh pemerintahnya, pemerintah Belanda. Mulai saat itu kita dijajah. Saudara, dunia ini mengecil. Cucu saya biasa itu pakai laptop, pakai internet. Kalau saya ceritakan sesuatu, dia dengar. Hanya 5 menit kemudian dia jawab, "Eyang, apa bukan begini?" Karena dia tanya sama tante Google. Hei, mereka didik besarnya demikian. Mereka dapat informasi yang tepat. Dan informasi itu meningkatkan potensinya. Meningkatkan produktivitasnya. Meningkatkan daya saingnya. Tidak ada gunanya kalau Anda pun sumber daya manusia yang produktivitasnya rendah dan daya saing nol, tergantung dari sedekah. Tidak mau saya, Anda bukan anaknya dari keluarga pengemis. Tidak mau. Anda adalah keluarga dari manusia yang berbudaya terhormat. Dalam hal itu, Anda harus tahu produktivitas itu tergantung dari 3 elemen pada manusia. Elemen budaya, elemen agama, dan elemen pengertian terhadap mekanisme ilmu pengetahuan dan teknologi. 3 elemen. 3 elemen ini harus bersinergi positif. Saya jelaskan sama Anda. Sinergi normal 3 elemen. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Normal. Tapi kalau Anda mampu menjadikan tanpa corruption 1 tambah 1 tambah 1 menjadi 3 juta, itu sinergi positif. Tanpa corruption. Bukan hanya corruption materi, intelektual. Tapi kalau Anda hanya bisa 1 tambah 1 tambah 1 bukan 3, tapi minus 1 juta, itu sinergi negatif. Tidak akan maju Anda. Tidak akan maju selangkah pun. Undang-undang dasar kita itu memberikan elemen-elemen pemikiran dasar yang harus kita perhatikan.
untuk mengembangkan sepanjang masa, disesuaikan dengan keadaan dunia supaya Anda tetap unggul. Kalau Anda sudah dalam hal ini 3 elemen bisa bersinergi positif, gimana caranya? Di mana kuncinya? Elemen yang namanya tadi budaya yang menentukan perilaku. Saudara tahu, saya sedikit menjelaskan sama Anda. Kehidupan di dunia ini menurut ilmu pengetahuan usianya 4.000 juta tahun. Catat, 4.000 juta tahun. Orang kira kehidupan itu datang karena ada sinar matahari. Ternyata tidak. Karena adanya energi. Ditemukan pertama kalinya waktu orang mau memutar film Titanic ini. Dia menyelam cari kapal Titanic itu. Akhirnya ditemukan di dasar laut, di mana tidak ada satu energi cahaya matahari masuk. Tetapi ada kehidupan. Kehidupan itu datang keluar dari dalam bumi. Air panas dan sebagainya. Itu memberi, ternyata di dalam kedalaman demikian yang tekanan begitu tinggi, ada kehidupan deh, bentuknya lain. Jadi kehidupan itu di bumi, kalau saya mau ceritakan itu saya butuh banyak waktu, tapi saya potong saja ya supaya saya tidak Anda tidak kesasar. Nanti lain kali ketemu dengan Eyang, saya ada definisi. Siapa yang usianya di bawah 40 tahun, panggil saya Eyang. Oke? Siapa di atas 40 tahun sampai 65 tahun, panggil saya Pak D. Kalau di atas 65, panggil saya Mas. Jadi dalam ini, kalau Pak SBY panggil saya Mas, Pak Jokowi panggil saya Pak D, Anda panggil saya Eyang. Oke? Jadi saudara, ya gitu, korek. Berarti tidak ada gap antara Anda dan saya. Anda adalah cucu intelektual saya. Saya mewakili eyang Anda, generasinya. Kalau dia tiada lagi, saya wakili. Dan tidak ada eyang di dunia ini yang tidak bercita-cita cucunya dan cicinya kehidupannya lebih baik dari dirinya. Sekarang 4 juta tahun yang lalu ada kehidupan. Baru 4 juta tahun 3.998 juta tahun yang lalu lahir yang namanya Homo erectus, makhluk yang mampu berdiri di atas 2 kaki, tapi otaknya itu belum berkembang seperti Anda. Kalau otak Anda kepala dipotong, saya punya, dan semua yang di ruang ini, kita sistemnya sama, kulitnya berbeda. Jadi
juta tahun yang lalu Homo erectus itu ada. Tetapi belum pandai seperti Anda. Masih membutuhkan 1.998 tahun. Itu dia masih membutuhkan waktu sampai lahir berkembang otaknya yang namanya Homo sapiens. 200.000 tahun yang lalu Homo sapiens baru ada. Homo sapiens itu dia selalu dengan mulai bertanya, hei, bayi itu dari mana datangnya? Iya dari ibunya. Tapi bagaimana bisa keluar dari situ? Selain dari itu, loh, kok bayi itu mati? Kemana? Orang yang dewasa itu, dia tadi hebat. Dikagumi tiba-tiba, tidak ada. Kemana dia? Itu adalah awal pertanyaan dari Homo sapiens yang menjadi akar dari segala macam agama. Tapi di lain pihak, Homo sapiens itu harus mengatasi ancaman yang dia dapat dari makhluk-makhluk yang lain. Dia kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan zamannya. Dia mengembangkan mekanismenya itu semua. Itu yang tadi akarnya agama. Dan itu yang tadi akarnya akal pinter dia belajar. Itu bersinergi. Outputnya sinergi positif adalah memberikan kualitas iman dan takwa yang tinggi. Jadi kita di benua maritim Indonesia harus pandai-pandai membuat keadaannya begitu nyaman sehingga keanekaragaman dari suku itu justru menjadi sumber daya motor kekuatan untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang menguntungkan seluruh bangsa yang hidup di sini, bahkan seluruh umat manusia. Saudara, karena itu saya sampaikan iman dan takwa. Iman dan takwa itu Anda dapat dari siapa? Dari orang tua Anda. Anda adalah Anda karena ibu bapak Anda. Karena itu saya tidak setuju dan tidak akan saya setuju dan membenarkan bahwa seorang ibu harus yang memiliki anak banyak itu meninggalkan rumah tangganya untuk cari duit. Dimanapun dia harus konsentrasi mempersiapkan masa depan masyarakat. Untuk hal itu kita harus pandai-pandai membantu. Pemerintah pemimpinnya harus pandai-pandai membantu agar supaya rumah tangga tersebut itu bisa benar-benar berkembang. Iman dan takwanya meningkat terus. Tapi tidak cukup deh. Dia membutuhkan kemampuan untuk bekerja. Dia harus terampil. Tidak penting itu Anda harus S1, S2, S3, S lilin pun kalau Anda hebat, it's okay. Jadi dalam hal ini kita harus berikan proses nilai tambah pribadi pada sumber daya manusia titipan Tuhan Yang Maha Esa kepada keluarga. Sumber daya manusia yang titipan ini Anda harus berikan proses nilai tambah pribadi, jalur pembudayaan,
outputnya iman dan takwa. Dan yang satu, proses pendidikan, nilai tambah pribadi, jalur pendidikan, meningkatkan keterampilan dari manusia tersebut. Jadi sasarannya adalah manusia. Yang mengubah itu manusia pula. Yang menghalang-halangi manusia pula deh. Hey, the problem diakibatkan oleh manusia. Distorsi dan manipulasi informasi, jalan pintas. Andai kata Anda itu sudah mengalami proses nilai tambah pribadi, pembudayaan, dan memiliki kualitas iman dan takwa yang tinggi, dan proses pendidikan yang jitu, sehingga Anda sangat terampil dalam bidang yang Anda tekuni, produktivitas Anda insya Allah tinggi. Tapi ada tapinya sih. Kalau Anda sudah meraih semua tetapi tidak mempunyai lapangan kerja, apa terjadi? Bagaimana kalau Anda memiliki keterampilan yang tinggi, perilaku yang menguntungkan, produktivitas yang tinggi, tapi tidak ada lapangan kerja? Anda tidak bisa membiayai kehidupan Anda sendiri, apalagi titipan-titipan pada Anda kalau Anda udah nikah atau orang tua. Di situ mulai masalah. Karena itu, pemimpin dimanapun Anda berada harus memikirkan yang tadi saya katakan, 3. Proses nilai tambah pribadi, jalur pembudayaan, output iman dan takwa berkualitas tinggi. Proses pendidikan, jalur pendidikan, output adalah keterampilan yang tinggi. Dan pemimpin itu harus menyediakan lapangan kerja, jam kerja. Tapi Anda harus berdisiplin. Tahukah Anda, saya pegang ini, gelasnya dan isinya bukan datang dari langit deh. Di dalamnya ada jam kerja dari manusia. Alangkah indahnya yang saya pegang ini, jam kerjanya adalah saudara-saudara kita yang tidak nganggur. Saya berikan contoh. Orang kira, oh Habibie itu karena dia cinta sayang pada industri dirgantara, kapal terbang. Memang dia hobinya, wah, karena itu dia hanya mikirkan itu. Tidak, dia. Bukan itu. Saya harus menjawab dan Anda juga ikut berpikir. Apakah bangsa ini di benua maritim Indonesia, bisakah bangsa ini hidup tanpa memanfaatkan pesawat terbang? Jawabannya tidak. Tidak mungkin. Sekarang saya tanya. Oke, seperti tadi saya bilang, yang buat insya Allah gelasnya dan sini jam kerjanya 100% untuk kita. Saya bersyukur. Kapal terbangnya kita. Tahukah Anda, kalau produksi beras sekarang 3,5 juta ton beras, seluruh bangsa Indonesia produksi menghasilkan 3,7
3,7 juta ton. Begitu. Tahukah Anda, kalau ini kita jual 1 tahun, Anda tidak makan hasil pembuatan beras sebanyak itu, Anda jual, itu hanya bisa membiayai 107 pesawat terbang. Apa salahnya kalau saya mempunyai cita-cita, saya mau membuat tiap hari 1 pesawat untuk membiayai itu semua? Kosong. Kalau Anda mengatakan mimpi nggak mampu, saya sudah buktikan mampu kok. Mampu. Jadi itu pun bukan idenya Habibie, no. Idenya dari proklamator bangsa ini, generasinya. Generasinya itu waktu memproklamir itu, dia sudah menyatakan bangsa ini suatu hari harus bisa menguasai teknologi yang memungkinkan dari Sabang sampai Merauke kita hubungkan dengan pesawat terbang dan kapal-kapal kontainer. Dia konsekuen. Waktu boleh dikatakan kita diakui merdeka oleh Belanda, Belanda dipaksa oleh Amerika. Karena waktu itu dia dapat bantuan Marshall Plan Desember tahun 49 di Renville. Dipaksa, kalau kamu nggak berikan kemerdekaan itu kita kacauin. Dia nggak dapat duit. Dia tanda tangan. Januari langsung Presiden Republik Indonesia membuat banyak keputusan, tapi salah satu keputusan ialah mengirim anak putra-putra terbaik dari bangsanya untuk belajar bagaimana membuat pesawat dan kapal. Saya ini adalah kiriman letting ke-5, tamat SMA 54 deh. Yang ini tamat 54 SMA. Langsung berangkat. Nanti kalau mau lihat itu sedang dipersiapkan, nanti akan keluar film namanya Habibie Remaja. Karena saya tidak tahu apa namanya Habibie Remaja, tapi saya tahu bahwa itu mengenai Habibie dan Ainun sejak lahirnya sampai dia bertemu gula Jawanya.